Kalau Alphard berangkatnya ke mall biasa, tapi kalau Alphard berangkatnya ke masjid luar biasa. Pimpinan masjid sampai tidak kelihatan sholat subuh berjamaah, apa yang terjadi? Gini Pak, bagaimana bisa jadi pimpinan kalau ngurus sholat subuhnya aja nggak benar? Bagaimana bisa mau merubah peradaban Islam kalau ingin peradaban Islam dan makmur masjid ini dan sekelilingnya plus jamaahnya? Atau bisa nggak membuat sholat subuh seperti sholat Idul Fitri? Ngerubah sandal aja nggak bisa. Masjid dikunci, 19 masjid cabang Munzalan itu ndak ada yang dikunci masjidnya. Fungsinya masjid untuk apa? Memakmurkan masjidnya atau memakmurkan jamaahnya. Yang benar kaidahnya adalah al-ibratu bil ma'ani atau al-ibratu bil mabani. Yang benar itu adalah al-insanu summal bunyan atau al-bunyanu summal insan. Manusianya dulu atau gedungnya dulu. Kalau di Masjidil Haram hujan, sambil gini-gini. Tapi kalau di Indonesia hujan, hilang jamaahnya. Penyakitnya orang Islam itu ada dua, merasa soleh, dan yang kedua adalah cuek dengan permasalahan saudaranya sendiri. Kami tidak pernah membayangkan ada sekitar 6.400 pondok pesantren yang kita kasih dari 800 ton. Munzalan di Pontianak di tengah-tengah orang Cina. Tiap hari makanannya adalah makian orang. Tiap hari makanannya adalah hinaan orang. Apakah kita selesai di situ? Yang kita mau adalah pujiannya manusia atau pujiannya Allah. Kalau mau dengan pujiannya Allah, mau 3 orang, mau 2 orang, mau 1 orang, bahkan gak dapat sama sekali pun tetap harus jalan. Jangan masuk di wilayah hasil, itu wilayahnya Allah. Kenapa kau pakai santunan anak yatim? Santunan itu dari mana? Kenapa nggak memuliakan anak yatim? Ayatnya memuliakan anak yatim atau menyantuni anak yatim? Secara bahasa saja sudah nggak sesuai Quran. Yang perlu itu adalah anak yatim itu lebih mulia atau muzaki yang justru lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Anak yatim, karena anak yatim itu raja. Anak yatim itu doanya makbul. Paksa dirinya masing-masing. Kalau nggak pernah dipaksa untuk bangun tahajud, selamanya nggak akan bangun tahajud. Kalau nggak maksa untuk sholat duha, kalau nggak maksa untuk sedekah, infak, itu maka sampai kapanpun juga mengeluarkan 1000 itu kayak mengeluarkan 1 juta. Kaidahnya dalam Al-Hikam itu yang pertama. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zulali. Di antara tanda-tanda orang yang menggantungkan diri dengan amal solehnya, maka berikutnya apa yang terjadi? Dia akan hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia dalam masa kesulitan. Maka kalau lagi turun-turunnya, yang dicari jangan manusia dulu. Kalau orang sekitar sini nggak bisa diajak, apakah ada orang yang jauh nun di sana yang mau ke masjid? Munzalan dulu pakai elf Pak, dijemput pakai mobil Alphard. Kalau Alphard berangkatnya ke mall biasa, tapi kalau Alphard berangkatnya ke masjid luar biasa. Alphard yang cuma mobil kan, yang isinya juga diinjak-injak, penumpangnya naik tidur diilerin juga. Gak ada yang mau sholat, kita cari jamaah. Siapa yang mau sholat di sini? Saya Pak, tapi saya nggak punya baju. Kita kasih bajunya. Nanti setengah jam atau 1 jam sebelum azan siap-siap ya. Nanti kita jemput. Kita jemput Pak. Kalau kita nggak bisa jadi obat kangen sama Allah dengan orang-orang yang ada di sini, kan masih ada orang lain yang kangen sama Allah. Kenapa itu nggak kita fasilitasi? 97%-nya itu adalah orang Cina. Dan yang uniknya lagi, itu kuliner ternikmat se-Pontianak itu ada di kanan kiri depan belakangnya masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para asatidzah, para kiai, para tokoh, alim ulama, khususnya di daerah Sumeneb
dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah kita semuanya saudara sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Masya Allah, saya siap dari jam 5 pagi tadi di Pontianak ke bandara, dan akhirnya sampai di sini di penginapan tadi jam 3. Jam 4 sudah di keluarga Pak Wawan. Itu. Alhamdulillah. Mohon doanya untuk kami, untuk yang ada di Pontianak, dan yang kepada seluruh pejuang agama Allah. Itu semoga Allah kuatkan niatnya, semoga Allah tambah ikhlasnya, semoga Allah tambah sabarnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini tambahan waktu tapi di depan. Kan biasanya kalau injury time itu di belakang saja, tapi injury time ini additional time-nya kalau main sepak bola di depan. Pemanasan. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ada yang kena hutang? Tidak ada. Alhamdulillah ada atau alhamdulillah tidak ada? Insya Allah tidak ada ya. Orang di sini kan soleh-soleha insya Allah. Amin. Ya. Masya Allah. Ini memakmurkan masjid. Masjidnya sudah indah. Indah sekali. Itu. Indah, sangat indah. Itu. Karena Masjid Kapal Munzalan itu semoga nanti Bapak Ibu sekalian bisa datang hadir di Pontianak ya. Yang masjid ini lebih lebar dan lebih luas daripada Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Itu. Yang kadang-kadang kalau musim hujan masih ada juga yang bocor. Itu. Dan masih bingung nyari uangnya untuk tambal sulam. Jadi aslinya kebalik ini. Aslinya Pak Wawan yang ada di kursi ini atau Ustadz yang dari? Iya. Ini ya. Lah kok malah yang ada di dalam gang ya muslimnya hanya 3%. Jadi di Pontianak Masjid Kapal Munzalan itu di dalam gang muslimnya hanya 3%. 97%-nya itu adalah orang Cina. Dan yang uniknya lagi di situ adalah pusat kuliner makanan ternikmat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya Bu ya, Pak? Ya. Itu kuliner ternikmat se-Pontianak kota itu ada di kanan kiri depan belakangnya masjid. Itu. Jadi kalau terus berikutnya Pak Wawan saat minta untuk ngisi kajian memakmurkan masjid. Saya sendiri juga garuk-garuk kepala sesungguhnya. Ini gimana memakmurkan? Oh sudah makmur gini. Ini kan sudah makmur ini. Betul saya? Betul ya Bapak ya? Ini masjidnya sudah makmur atau belum? Menuju. Yang makmur masjidnya apa jamaahnya? Jamaahnya yang makmur, masjidnya Allah a'lam bishawab. Itu. Saya kira tidak gitu insyaallah ya. La haula wala quwata illa billah. Baik, ini ada memakmurkan masjid. Oh, kalau Pak Wawan itu lebih revolusioner daripada saya. Jadi ini aslinya masih kurang panjang. Itu memakmurkan masjid spektakuler dan revolusioner. Kalau saya simpel-simpel aja, karena katanya makin tinggi sekolahnya berarti makin ribet orangnya. Betul Pak ya? Betul enggak? Nanti pakai sasi-sasi terasi gitu ya. Tapi kalau saya kebalikannya, justru makin tinggi insya Allah semoga makin mudah dimengerti sama orang. Itu. Maka di sini memakmurkan masjid
dengan benar, teliti dan tuntas. Mohon izin semuanya, di sini saya tidak ngasih apa-apa. Di sini saya ingin belajar juga. Itu. Saya Fanani Al-Fakir, sogir, kecil, ya, termasuk cendekiawan karena tinggi saya cuma 150. Kan cendekiawan tuh ya, cendek kan, bukan petinggi. Kalau Pak Wawan ini kan pembesar ini. Ustadz ini termasuk petinggi kan, tinggi orangnya, ya, tinggi orangnya. Kalau saya ini cendekiawan, cendek, itu. Makanya kalau sudah cendek, jelek, tidak punya duit, ibadahnya kurang, terus mau surga mana yang mau dimasuki? Gitu. Atau naudzubillah min dzalik, malah kita dicelup-celupkan dulu nanti. La haula wala quwata illa billah. Baik, karena masih awal dan ini masih pemanasan, kita santai dulu ya. Memang ada yang tidak santai. Ustadz maunya yang santai apa tidak santai? Oh, mau gaspol, gaspol ini. Bu mau digaspol, Bu? Bapak mau digaspol apa? Gaspol ya. Allah. Ya, oh perkenalan, baik. Oh, sebentar. Perkenalan, saya Ahmad Fanani, kelahiran Surabaya, tapi sekarang domisili Malang dan Pontianak. Keluarga masih di Malang, tapi di Pontianak juga ada. Bukan keluarganya misalnya. Ini jangan-jangan sudah, wah, di Munzalan itu ayatnya adalah angkihul ayama, menikahkan, bukan menikahi, ya, menikahkan. Jadi akhirnya ada samarasi, sakinah mawaddah warahmah bersama satu istri, gitu. Nah tapi kalau di sini mau nambah monggo, itu ya, karena itu juga sunnah. Tapi kalau di Munzalan satu, dan keluarga kami ada di Malang, tapi tugas ada di pusat, ada di Pontianak. Alhamdulillah kami di Gontor dulu dan selesai tahun 2003, lalu ambil S1-nya di manajemen lembaga keuangan Islam di Gontor juga, di Institut Studi Islam Darussalam, dan selesai tahun 2008. Dan alhamdulillah juga Allah kasih amanah ketika itu menjadi sekretaris pimpinan almarhum Pak Yai Sukri, terus Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, serta almarhum Kiai Haji Samsul Hadi Abdan selama 4 tahun. Itu selesai 2010, alhamdulillah dapat beasiswa S2 dan S1-nya juga beasiswa, lalu S2 juga beasiswa dari Kerajaan Brunei Darussalam, ambil Fakultas Syariah, tapi konsentrasinya di bidang zakat. Itu selesai 2013, lalu berikutnya balik lagi ke Gontor. Jadi hidup saya ini lebih banyak di Gontornya daripada di Surabaya. Kalau di Surabaya 12 tahun, saya di Gontornya 18 tahun. Alhamdulillah, masih waktu yang sangat sedikit dan ternyata cepat sekali. Lalu 2019 atas instruksi Abah untuk lanjut S3, dan alhamdulillah dapat beasiswa ke Brunei Darussalam lagi untuk S3 dengan konsentrasinya di wakaf. Itu. Jadi S1-nya bahas tentang zakat, S2-nya bahas tentang zakat, dan S3-nya bahas tentang wakaf. Dan alhamdulillah Allah temukan dengan Pak Wawan bersama tim, bersama keluarga di Pontianak yang Masya Allah tabarakallah, orangnya nggak ada capeknya, itu ya. Jadi kalau baterai alkalin kayaknya ada lagi nggak yang lebih tinggi dari baterai alkalin? Ya, semoga beliau dan keluarga diberi Allah sehat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekilas pengenalan dari kami, itu. Dan ini memakmurkan masjid. Pertama mungkin biar tahu bagaimana Masjid Kapal Munzalan. Dan apa yang saya katakan bahwa yang Masjid Kapal Munzalan ini kecil di dalam gang, ya. Semuanya berawal dari masjid ini. Nah itu sekelilingnya kecil, di ya, dalam gang, tadi, di tengah pemukiman yang diharapkan sama dan Allah. Muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar.
Enggak. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Kalau di sini Tua, tambah speaker masih bisa. muda, Sini, yang berilmu, bahkan mereka yang baru atau ada kembali dari speaker yang petualangan. channelnya MP3 bisa dimasukkan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri. Speaker ada Bukan satu. untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah Sudah masuk sana. yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti kaki master, menyalurkan energi orang lain, tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri, bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Ya, baik. Sekilas mungkin ya. Jadi Masjid Kapal Munzalan itu luasnya mungkin kalau di masjid ini sekitar 3/4-nya ini kalau tidak salah Pak ya. Kecil. Mungkin sampai di tiang ini belakang ini. Yaitu untuk putra dan untuk putri seluruhnya. Dimulai dari tahun 2012 lahirnya, berarti sudah 12 tahun. Ya, dan bentuknya memang seperti kapal, makanya disebut dengan Masjid Kapal. Itu. Terus ya sekelilingnya itu adalah orang-orang Cina. Tadi yang dilihat adalah orang-orang Cina itu, dan ada program namanya Tetangga Bahagia yang setiap 2 minggu sekali, 2 minggu sekali itu masjid memberi buah-buahan, kadang yang lainnya itu. Dan kalau sembako sudah pasti, kalau beras sudah pasti tiap bulan, itu tiap bulan seluruhnya. Jadi tidak pernah ada namanya masjid itu makmur kalau dia tidak bisa memakmurkan samping kanan kirinya. Itu jangan sampai naudzubillah makmurnya adalah masjidnya, tapi jamaahnya masih ada yang lapar. Itu. Nah, munzalah di situ yang paling pertama adalah menyentuh ke bagian pangan, makan dulu. Dan ini alhamdulillah, ini Allah yang mentakdirkan, sudah ada sekitar 24 titik masjid, 24 cabang Masjid Kapal Munzalah. Dan baitul malnya sudah ada 43. Lalu gerakan infak berasnya adalah 146 titik se-Indonesia. Tapi ini masih baru mulai. 12 tahun masih baru mulai. Mulainya kecil. Dari mana mulainya? Dari garasi mobil. Jadi garasi mobil kecil ya. Terus berikutnya orang tuanya Ustadz Luqmanul Hakim itu mendapatkan beras dari sekolah. Itu. Dan Pak Husni ini adalah ayahnya Ustadz Luqmanul Hakim. Beliau adalah pengasuh di Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Itu sering dapat beras bulanan, dan berasnya ini dah habis. Berasnya dah habis untuk keluarga. Akhirnya apa? Akhirnya dikasihkan. Pertama dikasihkan ke tetangga, berikutnya dikasihkan ke santri-santri. Itu bahkan sampai sebelumnya Ustadz Luqmanul Hakim ini alhamdulillah satu angkatan bersama kami di Gontor. Lalu S1-nya juga satu kelas sama kami di Gontor juga. Cuma S2-nya beliau ke Malaysia, saya ke Brunei Darussalam. Itu. Dan selesai dari Malaysia, beliau selesai dari Malaysia balik karena masih belum ada kerjaan. Akhirnya apa? Buka
warung bubur ayam, buka warung bubur ayam, tapi jualan 8 mangkok itu nggak habis, nggak laku, jualan itu 8 mangkok sama teh tarik, kopi susu kampung seperti itu enggak. Justru malah apa? Larisnya itu ketika ada orang tahu-tahu datang, ini Bang Lukman ya? Iya. Bang Lukman ini yang ke anak-anak yatim ya? Iya, gitu. Saya nitip ya, nasi kotak 5, 3 gitu. Jadi wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah memang melas gitu kayaknya. Akhirnya ya dikasihkan itu. Bahkan ada yang lebih unik lagi, dikasihnya itu tidak makanan, tidak minuman, tapi dikasih kelambu buat tempat tidur itu ya, dikasihkannya itu. Ini nanti buat anak-anak di anak-anak pondok gitu. Padahal Masjid Kapal Munzalan pada waktu itu masih belum ada. Itu ya. Terus akhirnya berkembang, ada namanya To'ya. To'ya ini adalah seorang ya sudah senior, sudah sepuh. Terus berikutnya beliau ini datang ke warungnya Ustaz Lukman. Terus habis itu, ini kok ndak habis-habis, kemarin ndak habis, hari ini ndak habis, ikut saya aja ya gitu. Ikut kemana tuh ya? Gitu, ikut sama saya di masjid. Nah di masjid itulah mulai beliau muhasabah, beliau mentadaburi ayat Al-Quran dan lain-lain. Jadi 24 titik masjid ini cabangnya itu, kalau Pak Wawan nanya itu gimana caranya Ustaz, saya akan balik nanya ke Pak Wawan, nah itu caranya gimana Pak? Itu caranya gimana? Kami sendiri juga nggak tahu caranya gimana. Jadi kalau ada yang nanya gimana caranya bisa mengatur 24 cabang Masjid Kapal Munzalan, sekarang enggak 24, ini data tahun kemarin. Karena setelah kami survei lagi, verifikasi lagi, ada beberapa masalah dan mau tidak mau harus kita lepas. Itu. Akhirnya sekarang ada 19. Itu. Dan harus straight, harus benar mulainya. Makanya judulnya tadi adalah pertama, benar, teliti, tuntas. Harus benar dari sejak awal. Kalau masjid cabang tidak benar, berarti lepas. Itu. Sekarang saya mau tanya, Bapak sudah punya uang? Sudah punya uang? Ada ya? Ada di sini yang sudah masuk dalam taraf muzaki? Terima kasih. Ada yang sudah masuk dalam level muzaki? Yang sudah bayar zakat mal? Ada ya? Alhamdulillah. Kalau mau bayar zakat itu masih ngelus dada apa enggak? Kalau bayar zakat masih ngelus dada atau justru malah tersenyum bahagia? Ya silahkan dicek sendiri-sendiri, hatinya dicek sendiri-sendiri. Nah ini ada pinnya kubah hijau Masjid Nabawi, yang di situ ada baginda Rasulullah. Nah, cuma Pak Wawan belum dapat pin ya? Oh, kalau itu memang bukan wilayah kami Pak. Ya, ya. Jadi kalau kemana-mana ada Masjid Kapal Munzalan, ada di sini ada pinnya. Nah, insya Allah itu adalah pengurus pusat Masjid Kapal Munzalan. Itu. Nah, zakat. Jadi kalau semua dikeluarkan zakatnya, dipegang hatinya. Kalau masih ada unek-unek, berarti masih ada sesuatunya. Itu. Sebelum saya mulai lagi lebih lanjut, tolong yang ikut forum ini, majelis ini, kajian ini, otaknya dihilangkan dulu. Betul? Jadi sudah tidak ada lagi pikiran duniawi, semuanya ada pikiran di hati. Kalau masih ada otak, maka habis ini siap-siap saya ruqyah. Dan pasti akan sakit hati, dan berikutnya mungkin Pak Wawan nggak ngundang saya lagi. Dan alhamdulillah saya sudah sering digitukan. Itu kami sih, bukan saya, kami semuanya pengurus Masjid Kapal Munzalan Indonesia dimanapun itu kok seakan-akan tuh banyak musuhnya gitu.
Itu seakan-akan banyak musuhnya. Karena apa? Karena kami bicara bukan pakai otak, karena kami bicara pakai Al-Quran. Insya Allah zakat itu pengurang harta atau justru melindungi harta? Ada yang bilang pengurang harta? Silakan angkat tangan. Tidak apa-apa, tidak akan saya gigit. Saya nggak galak-galak kok. Kan dari tadi suara saya biasa aja kan. Itu. Ada yang bilang zakat pengurang harta? Oh, satu. Ada? Oh, semuanya enggak ya? Itu. Atau zakat itu adalah yang melindungi harta? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Ya. Kalau zakat sebagai pengurang harta, berarti bayar zakatnya masih pakai harta, bukan pakai hati. Itu. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu ada yang tanya sama kami, Ustaz, saya dapat warisan, alhamdulillah sedikit, 70 miliar. Ya, sedikit itu 70 miliar. Paling kalau buat es dawet kan cuma segini aja ya benar. Itu. Dan 70 miliar sedikit bagi orang yang beriman. Karena apa? Apalagi sama Ustaz siapa tadi? Ustaz Amo. 70 miliar buat beliau itu sedikit. Karena berikutnya sudah bangun gedung, bangun infrastruktur untuk pendidikan, untuk kurikulum, untuk tadi pemandi jenazah, penggali kubur dan lain-lain. Sedikit sama beliau. Lalu nanya begini, Ustaz, kalau 70 miliar itu zakatnya berapa? Itu. Setelah kami hitungkan, akhirnya dapat zakatnya adalah 1,5 M. Sedikit atau banyak? Sedikit. 1,5 M itu sedikit. Itu. Soalnya masih ada 68,5 M. Betul ya? Itu. Kalau saya salah tolong betulkan hitung-hitungannya. Itu. Nah, akhirnya apa? Oh, ini Pak, zakatnya adalah 1,5 miliar. Banyak Ustaz ya. 1,5 miliar Ustaz. Saya sebentar saya hitung-hitung lagi. Itu. Saya hitung-hitung lagi dan berikutnya datang lagi enggak Bapak itu? Hilang. Dan akhirnya enggak tahu bayar zakat apa enggak. Itu. Maka kalau tadi Pak Wawan nanya sama saya dalam perjalanan, gimana caranya bisa masjid segitu banyaknya, Baitul Mal segitu banyaknya, itu. Terus berikutnya gerakan infak beras, itu per bulannya 800 ton, ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu. Ini bisa tepatnya. Itu 146 kota, 29 provinsi. Itu. Dan masih kurang 800 ton ini masih kurang karena yang diperlukan adalah 3.500 ton. Itu. Maka kalau Pak Wawan nanya, Ustaz saya mau ngundang Ustaz Lukman, gampang Pak, syaratnya cuma 20 ton tiap bulan. Kalau tiap tahun ya langsung sama Ustaz Amo nanti ya kerjasamanya, lebih mudah nanti. Itu 1 bulan, masih kurang tuh Pak kalau 1 bulan 1 ton itu ya. Sekian 1000 santri. Itu berarti masih 1200, masih 12 ton, masih kurang 8 ton. Itu gampang 20 ton. Bukan maksudnya kami adalah ketika nanya Pak Wawan tadi nanya, gimana caranya saya datangkan Ustaz Lukman Hakim? Gampang, 20 ton. Itu langsung saya cut. Pak Wawan pasti kan pikiran kalau ternyata Ustaz Lukman itu minta-minta. Itu masa datangkan aja harus kita nyediakan 20 ton untuk gerakan infak beras. Saya tanya balik, ini yang mau nyari bekal mati siapa? Ustaz Lukmanul Hakim atau Pak Wawan dan jamaah di sini? Itu. Ya, kalau masih pikirannya dan di dalam kepalanya itu adalah Ustaz Lukman yang minta-minta, hakul yakin mau sampai 100 tahun gak akan sampai itu 20 ton. Ya. Akan tapi kalau yang difikirkan itu adalah berasalnya dari hati,
nurani ya 20 ton itu nggak nyampe seminggu kayaknya itu, iya kan? Ya tadi makanya dari sejak awal yang masih punya isi di kepalanya tolong dihilangkan itu, karena sekarang kita bicara dari hati ke hati. Gerakan infak beras ini karena banyak ternyata saudara-saudara kita yang lapar. Jangan diajak saudara kita dengarkan kajian kalau perutnya lagi main musik, kalau perutnya lagi keroncongan itu ya, maka selesaikan dulu. Makanya Masjid Kapal Munzalan dengan GIB-nya itu yang paling utama adalah menyelesaikan pangan itu, makanya ada GIB itu. Dan GIB ini hampir seluruh program yang ada di dalam Masjid Kapal Munzalan itu adalah dari Gontor. Kami benar-benar mencontoh dari almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi itu. Jadi kalau Pak Yai Syukri itu datang ke satu tempat baru, entah di situ tempatnya misionaris, kristenisasi atau kejawen, yang pertama kali dilihat adalah ini orang-orangnya sudah pada makan atau belum. Nah. Oh ini nggak kedengaran? Oh nggak jelas. Ada mic. Baik. Tes. Oh nggak cash ya? Ya. Jadi akhirnya, wah ini mantap ini. Ya. Berarti saya agak jauhan biar suaranya nggak terlalu keras. Jadi akhirnya itu yang kami ikuti dengan gerakan infak beras ini. Mulainya dari yang kecil-kecil, dari garasi, ya berikutnya naik lagi, itu, dan akhirnya bisa ngajak sama-sama, itu. Dan semuanya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang menanyakan saya dapat berapa. Itu, saya dapat berapa. Saya juga tadi cerita sama Pak Wawan. Pak Wawan mau ndak beramal soleh atau kerja di suatu tempat, tapi berikutnya gajinya random, gajinya nggak jelas. Jadi saya ini tanda tangan SK, alhamdulillah. Oh enggak ya, saya nggak bilang alhamdulillah. Saya dapat amanah ini innalillah. Karena amanah saya sekarang adalah Dewan Pengawas Syariah, yang seluruh fatwa dan opini syariah itu bersumber di Dewan Pengawas Syariah. Jadi waktu saya tanda tangan itu innalillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya tanda tangan. Dan di dalam SK itu tidak ada nominalnya. Tidak ada Dewan Pengawas Syariah dapat berapa, tidak ada. Itu. Ini kira-kira mau tidak beramal soleh di masjid? Yang benar. Bismillah Ustaz, Bismillah Ustaz. Sehari, 2 hari, 3 hari, kok nggak muncul-muncul ini di rekening ini ya? Kok saldonya minta maaf, saldo tidak tercukupi, minta maaf. Jangan-jangan rekeningnya lebih sopan dari orangnya. Ya, rekeningnya selalu minta maaf, tapi orangnya justru malah lebih galak daripada rekeningnya. Itu. Nah itu ada. Itu. Berikutnya kenapa saya bilang innalillah? Karena Dewan Pengawas Syariah itu adalah sasaran tembak. Kalau pengasuh Ustaz Lukman itu adalah sasaran tembak dan tombok. Kalau uangnya kurang, yang nombokin beliau, yang nambahi. Tapi kalau salah, sasaran tembaknya malaikat juga beliau. Tapi kalau Dewan Pengawas Syariah ini hanya sasaran tembak. Karena fatwanya itu bersumber dari DPS, berarti kalau salah, yang disalahkan Allah siapa duluan? Dewan Pengawas Syariah. Monggo yang mau gantikan posisi saya. Saya buka seluas-luasnya. Yang pertama, bulanannya nggak jelas. Yang kedua, sasarannya malaikat maut dan sasarannya malaikat Malik. Ada yang siap silahkan. Pengasuh juga begitu. Buka lowongan Pak Wawan.
Jadi pengasuh buka lowongan juga, itu silahkan, bagi yang siap, bagi yang mampu, itu silahkan maju dan silahkan gantikan kami. Itu. Dan qadarullah sampai saat ini tidak ada yang mau gantikan. Itu. Makanya kenapa GIB bisa sampai seperti ini, itu bukan kami yang menjalankan, itu Allah yang jalankan. Itu Allah yang jalankan. Alhamdulillah sampai saat ini di Munzalannya sendiri sudah ada 600 santri, tapi tidak ada pondoknya. Itu. Jadi semua yang ada di Munzalan itu adalah santri. Ditambah lagi dengan pasukan amal soleh yang dari Aceh sampai Papua itu sudah sekitar 1.400 santri. Berarti sudah ada sekitar 2000-an sekian mungkin santri. Dan itu semuanya kalau ditanya berapa bulanannya, berapa dapatnya, jawabannya adalah alhamdulillah, Allahu a'lam bishawab. Itu ya, itu makanya di Munzalan itu tidak ada sahabat hijrah, yang ada adalah sahabat bertaubat. Itu. Jangan dikira kami yang ada di sini ini nggak baik-baik saja. Justru malah di DPS itu ujiannya makin kencang. Itu. Dan kami juga sedang bertahap belajar sekaligus juga bertahap untuk bertaubat. Itu. Sedikit mungkin. Saya tadi juga sempat cerita sama Pak Wawan di mobil. Orang yang ada di depan antum ini, bapak ibu ini, juga lagi nggak baik-baik saja dan lagi bertaubat juga. Itu, ya. Saya dulu alhamdulillah, nggak alhamdulillah Pak ya, astagfirullah. Saya sempat dapat amanah jadi pimpinan Laziswaf di satu lembaga. Itu. Dan berikutnya di lembaga pendidikan, tapi punya lembaga Ziswaf. Itu lalu saya buat sistemnya seperti apa, dan di situ sudah ada santrinya sekitar 1000. Akadnya ketika beliau mengangkat saya sebagai pimpinan, yang pertama saya mintanya adalah untuk yatim piatu distribusinya, yang kedua adalah kemakmuran masjid, dan yang ketiga adalah kemanusiaan. Akhirnya saya membuat program 100 orang muzaki yang zakat mal itu sudah 500 juta. Santrinya ada 1000. Bayangkan kalau seumpama 1000 wali murid seluruhnya adalah zakat di situ. Ya silakan dihitung sendiri, kalkulator ada di tangan Anda. Itu. Akhirnya yang terjadi apa? Sama kepala sekolah tahu-tahu itu yang 500 juta nanti untuk bangun lab kimia, lab fisika, dan ketika itu saya langsung bilang tidak bisa. Dan itu adalah jatahnya anak yatim. Itu. Lalu berikutnya saya buat lagi sistem untuk infak dan juga wakaf, lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu. Yang terjadi apa? Itu nanti untuk lab komputer. Saya bilang tidak bisa. Ini adalah untuk masjid dan juga untuk kemanusiaan. Itu. Di pertemuan yang ketiga bersama seluruh direksi, tahu-tahu pimpinan mengatakan begini, direksi semuanya yang ada keperluan-keperluan silakan buat proposal dan kasihkan ke Ustadz Fanani. Berarti saya ini bagian Ziswaf atau bagian pencarian dana, dengan bajunya Ziswaf. Itu. Akhirnya karena saya tidak setuju, saya bilang ke pimpinan, saya tidak setuju. Gini Ustadz Fanani, itu ada ruangan sekitar panjangnya dari jendela ini ke jendela situ, kaca. Ruangan itu masih kosong dan masih baru, gedungnya masih grass. Ustadz Fanani anggarkan aja silahkan, berapapun yang antum mau isinya apa, mau furniturnya kayak gimana, mau yang nomor 1, 2, mau yang grade A, B dan lain-lain, silahkan. Itu. Apakah cukup segitu? Enggak, ditambahi lagi. Nanti hasil yang antum kumpulkan 5%-nya adalah untuk antum sendiri. Kalau 500 juta berarti 5%-nya berapa? 25 juta. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Ditambah lagi Fortuner putih yang saya nggak usah mikirkan bensinnya seperti apa.
Selesai pada waktu itu, berjalan selama 4 bulan, dan itu belum gaji bulanan saya. Itu selama 4 bulan berjalan, dan dalam perjalanan ini 4 bulan ini saya tidak menikmati uang yang segitu banyaknya. Karena apa? Karena keluarga saya gantian sakitnya. Kadang istri saya sembuh, anak saya itu gantian anak pertama, selesai anak pertama, anak kedua, selesai anak kedua, anak ketiga, selesai anak ketiga, saya yang sakit. Bahkan uang sedekah itu sudah saya siapkan di kantong. Kalau mau ke masjid, mau saya sedekahkan, itu lupa. Pertanyaannya adalah, kita yang mau sedekah atau Allah yang nolak sedekah kita? Itu. Kalau seumpama kita nggak bisa sedekah, nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau Allah nolak sedekah kita, istilahnya begini. Kalau saya sama Mas Husni saya cuekin, Mas Husni salam kepada saya, toto saya buang muka. Sakit hati apa enggak? Bayangkan kalau buang muka itu adalah Allah. Itu. Akhirnya ketika itu, nah ini khusus untuk ibu-ibu ya, yang sudah berkeluarga atau yang mau berkeluarga, peran istri itu sangat kuat dan dominan. Jadi kalau ada panglima, pang 6, pang 7, pang 8 itu adalah istri. Faham sampai sini? Oh, enggak ada yang paham. Paham ya? Tahu panglima kan? Panglima itu kan 5 gini. Tapi pang 6-nya siapa? Berarti yang lebih kuat. Nah, kalau bahasanya almarhum Yai Hasim, ya Hasim Muzadi itu, wis profesor kaya opo, mau killernya gimana di universitas, kalau di rumah lek digedruk mek bojone gitu, yo tolol mendadak itu. Pada waktu peringatan 90 tahun Pondok Gontor itu, dan berikutnya beliau wafat. Ya Allah, makanya kalau di kapal Munzalan itu nanya sistemasi, saya sendiri juga kadang agak bingung. Itu bagaimana semuanya Allah yang ngatur. Itu gimana caranya Allah yang ngatur. Itu. Dan kita semuanya sudah punya harta yang sangat besar. Itu. Apa itu hartanya? Al-Quran. Rasulullah sudah meninggalkan Al-Quran, tapi Al-Quran itu hanya dibaca. Itu. Kalau sudah selesai dibaca, ditumpuk. Itu. Pernah enggak baca terjemahannya? Pernah enggak mentadaburi satu ayat saja? Kalau kita mentadaburi satu ayat, ini contoh kejadian sahabiyah pada waktu zamannya Rasulullah. Sahabiyah ini cuma mentadaburi satu ayat saja. Ayatnya adalah hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah. Hal ataka haditsul ghasyiyah, dan itu langsung nangis terus menerus. Waktu sholat ayatnya pun yang dibaca hanya itu. Selesai sholat wiridannya ya hanya ayat itu. Terus menangis, akhirnya ketahuan sama Rasulullah. Itu. Kenapa Anda menangis terus dan kenapa hanya membaca ini? Saya membaca ini, saya mentadaburi, dan saya sudah tidak kuat lagi membaca ayat yang lain ya Rasulullah. Itu. Dengan satu ayat ini saya sudah tahu bagaimana kondisi saya. Dengan satu ayat ini saya sudah tahu bagaimana level saya di hadapan Allah. Dengan satu ayat ini saya sudah tahu saya nanti ditempatkan di mana sama Allah. Makanya saya selalu berdoa, selain saya menyebutkan satu ayat ini, saya mohon ridhonya Allah, saya mohon pengampunannya Allah. Itu baru satu ayat. Dan ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Ada 6.000 lebih. Ya, 144 surah. Itu 23 tahun diturunkan ke baginda Rasulullah. Masa iya kita hanya sekedar membaca? Usikum bi nafsi bitaqallah. Karena kami juga masih belajar. Itu. Makanya setiap kali ayat tolong jangan dilewatkan. Satu persatu. Setidaknya sehari itu kita baca terjemahannya. Itu. Mungkin ini dulu ya. Nanti insya Allah habis Isya kita lanjutkan, dan mungkin nanti lebih banyak silakan bertanya, karena saya kadang agak bingung ini apa yang mau disampaikan.
Jangan sampai nanti yang saya sampaikan sudah jauh-jauh ternyata yang jenengan semuanya minta dan harapkan tidak tersampaikan. Itu ya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar. Dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri, bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Ya. Baik. Ada yang dapat sesuatu dari video ini? Ada yang mendapatkan sesuatu, mungkin ibroh apa? Lanjut. Itu. Saya pertama kali masuk sini, Pak Wawan. Ya. Bagaimana bisa merubah jamaah yang seperti ini banyaknya? Karena masing-masing punya kepala, punya pendapat. Kalau bahasa Arabnya itu agak nyeleneh memang. Likulli ra'sin ra'yun, wa man laisa lahu ra'yun laisa lahu ra'sun. Setiap kepala punya pendapat, dan kalau nggak punya pendapat berarti nggak punya kepala. Itu. Tapi merubah jamaah seperti ini saya sudah melihat bagaimana beratnya Pak Wawan. Tahu kenapa? Itu. Tadi ada ngelihat sandal enggak? Dalam video. Sandalnya seperti apa? Ya. Rapi atau tidak? Bagaimana kita bisa merubah dan memakmurkan masjid kalau nata sandal aja nggak bisa? Bagaimana mau bisa memakmurkan sekelilingnya masjid kalau hal yang paling sangat simpel sekali, agar tertib, agar bersih, tidak bisa? Apa susahnya tinggal merubah sandal dari yang seperti ini menjadi sebaliknya? Susah? Perlu berapa jam merubah sandal? 2 detik. Apakah 2 detik sama dengan 2 tahun? Sama dengan 20 tahun? Enggak kan? Maka itu saya sudah melihat bahwa Pak Wawan ini jenengan punya tantangan besar.
Jangankan merubah bagaimana orang untuk berzakat, orang mau ngerubah sandal aja nggak bisa. Itu. Jangankan mau ngerubah masjid ini untuk bisa makmur jamaahnya dan juga sekelilingnya. Itu. Kalau memakmurkan sandal aja nggak bisa. Mohon maaf. Kalau ingin mau baik, maka mulailah dari yang paling kecil. Mulai yang paling kecil. Sandal itu simple. Itu. Dan lagi adalah, saya tidak melihat di sini ada parfum, Pak. Parfum orang-orang ada. Nah itu sunnah, wangi itu sunnah. Apalagi kalau subuh. Nah, siapa yang di sini subuh masih pakai formula 2 dan 3? Tahu maksudnya formula 2 dan 3? Baju kemarin dipakai buat sholat subuh. Maka kalau baju kemarin dipakai untuk sholat subuh, gimana bisa ngerubah peradaban Islam, peradaban manusia, kalau ketemu sama Allah pertama kali ketemu sudah dengan pakai barang second. Itu. Maka pakai barang yang paling pertama, masih grass, masih full parfumnya, masih full wanginya. Maka saya kemana-mana selalu bawa minyak parfum, karena itu Islam, karena itu sunnah. Itu. Makanya kemana-mana orang Muslim itu harus wangi. Itu. Bukan orangnya yang akan dipertinggikan, tapi Islamnya itu yang akan tinggi. Itu. Karena kalau melihat ini, kenapa kok di masjid kapal Munzalan itu sangat strict lagi dengan sandal, sangat strict lagi dengan wangi. Jangankan wangi ini, kumis ini itu nggak dicukur, kelihatan itu nggak rapi, marahin. Gimana mau buat peradaban Islam lebih baik, nata orang yang banyak dengan lebih baik, kalau nata kumis saja nggak baik, nata rambut nggak baik, nata bulu ketiak, mohon maaf, itu nggak baik. Itu ya. Maka besok pagi subuh rapi, wangi. Yang belum cukur kumisnya, cukur kumisnya. Yang sekarang belum cukur rambut, rambutnya ugal-ugalan, maka habisnya langsung ke tukang potong rambut. Kalau tidak ada uangnya, ya ke Pak Wawan. Ya, jangan mengatakan hal-hal yang besar. Kalau hal kecil saja belum selesai. Itu. Jangan sampai mengatakan bahwa cita-cita saya sama dengan Masjidil Haram, Ustaz. Itu. Kalau nata sandal aja masih kayak ngangkat barber 80 kilo. Itu. Baik ya. Itu. Maka itu tolong dirubah. Makanya saya mengatakan sejak awal ketika masuk itu saya sudah tahu, oh ternyata Pak Wawan pikirannya berat. Itu. Di dalam hatinya, dalam pikirannya, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Itu berarti tamir masjidnya ini berat tantangannya. Tapi apakah bisa selesai dan bisa dilalui? Sangat bisa sekali. Allah pada zamannya Nabi Musa sama tidak dengan Allahnya sekarang? Kok samanya nggak serentak? Allahnya zamannya Nabi Ismail yang ada di tengah-tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, lalu berikutnya muncul air Zam-Zam, sama tidak dengan Allahnya sekarang? Sama. Maka kalau sama, berarti bantuannya Allah itu dekat atau tidak? Dekat, dengan syarat orangnya mau berubah.
dengan syarat takmirnya mau betul-betul menerapkan hal yang paling sangat kecil. Siapa di sini yang tidak tahu dengan hadis an-nadhafatu minal iman? Hafal kan? Saking di luar kepalanya nggak ada yang masuk hati. Ya, saking di luar kepala ternyata nggak masuk hati. Jelas kebersihan itu milik Islam. Tapi kenapa justru malah saya saltut kalau tidak salah adalah Grandmaster atau rektor terbesarnya di Universitas Al-Azhar Kairo mengatakan begini. Ketika beliau ke Indonesia, beliau mengatakan ra'aitul muslima la Islam. Tapi ketika beliau ke Eropa dan ke Amerika, beliau melihat ra'aitul Islam la muslima. Paham ya maksudnya? Ketika di Eropa beliau melihat nilai-nilai Islam itu banyak, bersih, teratur, tertib. Padahal muslimnya berapa persen? Sangat sedikit. Tapi ketika datang ke Indonesia, ra'aitul muslima la Islam. Itu. Saya melihat banyak muslimnya, tapi kok Islamnya kayak gini ya? Ini enggak untuk jenengan aja, termasuk buat kami sendiri. Makanya di Masjid Kapal Munzalan itu, ya, pengasuh itu kalau subuh, sholat subuhnya enggak di saf pertama. Sholat subuhnya pasti di saf terakhir. Bukan maksudnya mengakhirkan, tidak. Tapi setelah itu langsung absen semua, dari pimpinan, pengurus yayasan, wakil pengasuh wilayah, kabak, kanit, ada enggak di situ? Jangankan yang santri yang dianya senior, junior, pimpinan pondok saja, pimpinan masjid ini, pimpinan masjid sampai tidak kelihatan sholat subuh berjamaah, entah itu di Masjid Kapal Munzalan atau di masjid yang lainnya. Apa yang terjadi? Gini Pak, disembelih langsung. Bagaimana bisa jadi pimpinan kalau ngurus sholat subuhnya aja nggak benar? Itu. Bagaimana bisa mau merubah peradaban Islam kalau ingin peradaban Islam dan makmur masjid ini dan sekelilingnya plus jamaahnya? Itu. Saya tanya sama Pak Wawan, bisa nggak membuat sholat subuh sama dengan sholat Jumat? Atau bisa nggak membuat sholat subuh seperti sholat Idul Fitri? Silakan. Mau dikasihkan tanggung jawabnya ke Pak Wawan sendiri atau ke semua yang ada di sini? Makanya saya pertama kali masuk sudah, oh Pak Wawan berat nih. Pak Wawan nih, tanggung jawabnya udah berat. Siap-siap habis ini nangis terus. Itu. Ya Allah, gitu udah. Tidak tahu nanti gimana madulnya sama Allah, nanti gimana berkeluh kesahnya sama Allah seperti apa. Itu setingkat pimpinan. Bahkan kalau tidak ada di masjid, didatangi langsung ke rumahnya. Sakit apa enggak? Kalau enggak sakit, pada detik itu juga dimarahi. Untung kita hidupnya enggak zamannya Rasulullah. Kalau hidupnya zamannya Rasulullah udah dibakar rumah itu. Ya, maka peradaban ini Masjid Kapal Munzalan kecil, nggak ada apa-apanya ditimbang peradaban Islam yang sangat luar biasa. Ayo kita semuanya kalau bisa, atau ayo semuanya kita bisa jadi Salahuddin Al-Ayyubi, jadi Al-Fatih. Wah, bangunnya aja kesiangan. Itu ngerubah sandal aja ndak bisa. Masjid dikunci. Ya. 19 masjid cabang Munzalan dan juga mitra. Ini belum mitra. Itu. Mitranya juga banyak alhamdulillah. Itu ndak ada yang dikunci masjidnya. Itu. 24 jam. Di sini bisa nggak anak kecil main bola Pak Wawan?
Nah, kalau tidak bisa berarti masjidnya ditutup aja. Maksudnya main bola tapi bukan bola yang besar ya, kayak bola yang biasanya kalau dulu saya kaos kaki dikumpulkan jadi satu itu ya, atau bola yang kecil itu. Makanya kalau kemarin Pak Wawan datang sana ke Pontianak itu ya, maghrib, antara maghrib sama isya, jangan kaget kalau di situ anak-anak ada yang jungkir balik, ada yang apa, ada yang main bola, lari sana sini, justru malah kita kasih jajan. Umur kita ini sampai berapa? Dan siapa yang meneruskan? Makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau kita tidak mendengar celotehannya dan gurauannya anak kecil di masjid, berarti Islamnya sudah nggak ada. Itu. Maka tolong sama anak kecil, apalagi anak-anak kecil ini doanya mustajab. Siapa tahu di antara anak-anak kecil ini ternyata Allah mutus malaikat yang itu mendoakan kita semuanya. Maka kalau ingin membuat peradaban yang baik, mulai dari yang kecil. Saya kira ayat ini nggak berubah dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, ya. Dan ayat ini selalu digaung-gaungkan, bagaimana bentuknya masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Sudah jelas di situ dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah. Yang pertama apa? Man amana, berarti orangnya beriman. Orang beriman itu apakah di lisan atau di hati? Ya, berarti kalau seumpama di hati itu secara otomatis berdampak enggak dengan perilakunya? Berdampak. Kalau sudah mulai dari hati, maka insya Allah baik. Wa aqama shalah, itu yang mendirikan salat. Wa ata zakat, yang membayar zakat, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Wah, biasanya walam yakhsha illallahnya ini agak-agak dikurangi kadang-kadang. Apalagi kalau udah masuk pemilu kan. Betul enggak? Itu. Ustaz, antum harus bicara tentang ini. Itu. Akhirnya apa? Itu. Gak ada walam yakhsha illallahnya. Yang aslinya harus disampaikan. Kalau milih harus milih pemimpin yang jujur, yang amanah. Itu atau milih apa? Karena apa? Hilang itu. Walam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka pasti kalau semuanya ada man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah, maka insyaallah nanti akan dapat hidayah. Gitu. Jadi kalau seumpama masjid itu dimulai dengan kita harus setinggi-tingginya. Gitu. Ini mungkin pertama kali ngelihat kalau Ustaz Lukman, mungkin jenengan sudah dapat catatan. Itu karena masih perlu memakmurkan masjid. Masjid itu bukan tumpukan beton dan besi, tapi masjid itu adalah tumpukan fungsi dan kolaborasi. Fungsinya masjid untuk apa? Memakmurkan masjidnya atau memakmurkan jamaahnya. Yang benar kaidahnya adalah al-ibratu bil ma'ani atau al-ibratu bil mabani. Yang benar itu adalah al-insanu summal bunyan atau al-bunyanu summal insan. Manusianya dulu atau gedungnya dulu? Manusianya dulu. Itu. Maka sebagian Masjid Kapal Munzalan cabang itu hanya sekedar 4 tiang ini, lalu di atas yang penting ada atapnya. Itu. Bahkan ada yang di Kutai itu, di Samarinda kalau tidak salah. Itu hanya triplek. Hanya triplek. Bahkan luasnya atau lebarnya cuma 3 kali 8.
tapi jamaahnya membludak. Di Sulawesi kemarin Pak Wawan, sebelum ke Pontianak Pak Wawan ke Baru, di situ ada Masjid Kurir Langit itu dengan Ustadz Syahid. Disuruh mulai Syahid sama Ustadz Lukman, mulai apa Ustadz? Ya udah, itu mulai saja. Apa yang dimulai? Uangnya ndak ada. Mau beli semen dari mana? Mau beli batu dari mana? Mau beli besi dari mana? Di situ beliau marah besar. Kamu mau membangun masjid atau mau membangun peradaban Islam? Kalau mau membangun peradaban Islam, pada saat itu juga itu tanahnya masjid, maka buat ngaji mulai sekarang, buat sholat mulai sekarang. Kalau kehujanan gimana, Ustaz? Yaitu hujan kan miliknya Allah, itu kan rizkinya Allah. Kenapa kita kalau di Masjidil Haram itu kena hujannya, di Makkah kita senang, tapi hujan di sini nggak senang? Betul nggak? Kalau di Masjidil Haram hujan, sambil gini-gini. Tapi kalau di Indonesia hujan, hilang jamaahnya. Itu di Kurir Langit. Makanya di sini ya, ini pertanyaan saya, tapi jangan dijawab sekarang. Masjid ini adalah tumpukan beton sama besi atau tumpukan fungsi dan kolaborasi? Silahkan dijawab nanti. Dan saya ingin tahu nanti dari Pak Wawan gimana. Ada nggak? Bener nggak? Itu ada nggak ayat ini? Usikum wa nafsi bittaqwallah. Dan yang ini, ayat ini akhirnya kita simpelkan jadi begini. Baitullah. Bait itu kan rumah Allah, berarti kalau Baitullah rumahnya Allah. Jangan salahkan saudara-saudara kita yang pengen bertobat dan terus nggak jadi gara-gara tidak boleh masuk masjid. Apakah banyak yang seperti itu? Sangat banyak sekali. Bukan hanya banyak, sangat banyak sekali. Itu. Apakah teman-teman yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang di situ tato-tatoan, terus habis itu yang rambutnya urak-urakan, mereka mau enggak masuk masjid? Sebagian besar dari mereka mau. Tapi ketika mau masuk masjid, diusir sama takmir masjid. Ini Baitullah atau Baitu takmir masjid? Kenapa enggak justru malah kita kasih sarung, kita kasih baju yang bagus, ayo sama-sama. Itu. Penyakitnya orang Islam itu ada dua. Yang pertama adalah merasa soleh, dan yang kedua adalah cuek dengan permasalahan saudaranya sendiri. Saya kan sudah soleh, itu ngapain saya mikirin orang lain? Lebih baik ya mikirin diri saya sendiri. Kalau seumpama kita bisa masuk surganya Allah, terhindar dari nerakanya Allah berjamaah, kenapa kita maunya sendiri-sendiri? Sama cuek dengan permasalahan saudara. Pernah nggak terdetik kalau ada teman-teman yang ada di pinggir-pinggir jalan yang nggak punya uang, yang nggak tahu kalau alif itu kayak tiang, kalau ba itu kayak penggorengan, bawahnya ada onde-ondenya satu. Pernah nggak nanya, kamu mau nggak ke masjid? Kamu mau nggak saya ajari? Kamu mau nggak ayo kita kembali? Sebagian dari mereka mau saudara sendiri, nggak mau tahu dengan permasalahan saudara sendiri. Sangat mudah kalau ingin tahu bagaimana jamaah di sini itu cuek atau tidak. Ini semuanya hafal wajahnya masing-masing ya. Kalau besok subuh ternyata ngelihat, kok bapak ini nggak ada ya? Ada yang sampai datang ke rumahnya, bapak ini ada nggak?
sakit enggak, kenapa kok nggak sholat di masjid, maka itu insya Allah Islam di sini akan jadi baik. Jangankan datang, WA saja enggak. Masa iya kita punya saudara, sama-sama kita bersujud di masjid ini, itu kitanya sudah masuk surga, dia masih transit dulu ke neraka? Enggak kan? Makanya ada selalu, kalau kita doa di Munzalan itu selalu ada satu doa, saudara sampai surga. Ayo sama-sama kita masuk surga, sama-sama kita bertaubat. Ini rumah Allah. Jangan sampai takmir masjid mengatakan ini adalah takmir masjid, punyanya takmir masjid. Ini rumahnya Pak, ini tempatnya Pak Wawan ini. Ini punyanya Pak Wawan ini. Ini punyanya keluarganya Pak Wawan. Kata siapa? Kalau semua masih bilang seperti itu, dan ternyata naudzubillahi min dzalik, ternyata keluarganya Pak Wawan juga berkenan demikian, tutup masjidnya. Lebih baik kita sholat di sana, di lapangan itu, atau di jalan itu. Ini Baitullah, bukan Baitul Takmir. Berarti kalau Baitullah, Masjidil Haram itu pernah tutup apa enggak? Enggak pernah. Itu. Ada lagi pertanyaan G? Siap. Siap. Ya, boleh. Kalau secara general itu kalau namanya dari mana kita berangkat? Gitu. Saya lihat dari videonya tadi, dari yang sedikit saja bisa menuntut setiap orang. Alhamdulillah. Saya rasa itu kita buka langsung, mungkin ada paham itu. Baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau langsung ada yang mau angkat tangan, nanti bertanya silahkan, tidak apa-apa. Itu. Jadi saya sambil jalan, ya. Kalau ternyata Ustadz langsung ada, nah silahkan, tidak apa-apa. Ya, Baitullah ini nggak bisa sendirian, berjamaah. Tapi berjamaahnya tidak hanya dalam pikiran, tapi juga sehati. Hatinya dulu sama, baru visinya sama, misinya sama. Ayat yang tadi hanya kita buat di Munzalan itu, man amana billahi wal yaumil akhir adalah bentuk ketaatan. Lalu berikutnya mekanismenya atau aplikasinya di lapangan akhirnya menjadi baitud dakwah, menjadi pusat dakwah. Pusat dakwah ini tidak hanya yang terlihat di masjid, termasuk tadi yang di jalan-jalan itu. Bahkan sekarang ada lagi kami buat namanya Arigato Series. Arigato Series, dan ini jarang dan banyak daripada masjid-masjid itu tidak sampai ke sana. Dan ini berbasis cerita nyata. Contoh, di series pertama, di Arigato Series itu adalah mengangkat seorang perempuan yang dia broken home. Orang tuanya kelahi terus, tiap hari kelahi. La haula wala quwata illa billah. Si perempuan tadi dinodai sama ayah kandungnya sendiri. Lalu berikutnya tidak keluar kamar selama 3 bulan, dan ketika itu mau memutuskan untuk bunuh diri. Itu namanya hidayah. Allah yang mau, itu akhirnya diberi hidayah, dan akhirnya dia tidak jadi bunuh diri, dan dia berkenan menceritakan kepada kami. Lalu akhirnya kami buat seriesnya, itu kami buat podcastnya, lalu akhirnya kita sebarkan kemana-mana. Dan itu ternyata yang hadir justru malah banyak yang tidak pakai jilbab. Dan ternyata ditambah lagi, justru yang hadir di Pontianak itu Pak, dari sebagian besar yang hadir ketika itu, sebagian besar adalah non muslim. Itu makanya di Munzalan tingkat pertama itu adalah kemanusiaan dalam bidang dakwahnya, kemanusiaan, kepedulian, pendidikan, baru kesehatan. Itu. Karena memang saudara kita minta. Yang kedua adalah aqamas shalah. Aqamas shalah ini keteladanan.
yaitu dengan Baitul Quran, alias di sini adalah pendidikan. Itu pendidikan yang di Munzalan sekarang ada TK, SD sampai SD, SMP masih belum punya, dan itu pun masih di rumah-rumah. Kalau ada Munzalan Tower itu sudah 5 tahun nggak selesai bangunannya, Pak. Kenapa nggak selesai? Karena kami nggak fokus ke bangunan, kami fokus ke orangnya. Itu bisa nggak kira-kira itu diselesaikan dalam 1 tahun? Sangat bisa sekali. Alhamdulillah, qadarullah. Baitul malnya Munzalan dalam 1 bulan itu sudah sampai 10 miliar. Siap. Jadi ada persoalan kita umumkan bahwa persoalan kita di sini kan rata-rata masjid itu terlalu dekat. Artinya ini jadi persoalan bagaimana membangunkan jamaah juga sementara masjid terlalu dekat, gitu. Sehingga satu bentuk kemakmuran ibadahnya, kemakmuran untuk menginventarisasi orang-orang yang mohon maaf lah gitu tertinggal, dan musyrik kita itu apa yang disebutkan sampeyan. Jadi intinya mustahil aja semua. Jadi kita kadang-kadang pada saat ingin mengajak dunia makmur dari segi kesejahteraannya, makmur untuk datang naik ke masjid, itu walaupun mohon maaf alumni pondok itu, tapi ya tadi persoalannya karena mereka hanya membaca tapi tidak memahami Al-Quran. Itu persoalan kita sebenarnya. Karena para kiai barang siapa hanya membaca Al-Quran satu kata 10 kebaikan. Jadi hanya itu yang ditekan-tekan. Jadi ini sebenarnya tugas kita semua ya untuk melaksanakan ini. Nah, saya ingin memulai sesuatu memang dari berkat orang yang memulai menjadi contoh. Itu mengunturkan diri. Tidak mungkin kalau hanya tujuan transaksional, tidak mungkin. Allah dan itu juga. Jadi berangkat dari itulah untuk grup ini yang bagus terbangun. Saya rasa karena konek semua. Gitu. Nah, inilah yang ingin menjadi persoalan kita untuk mencari musyrik itu. Jadi sementara karena kita hitung sudah tadi kita sudah lingkungan ini orangnya hanya 3 orang yang kita jaga. Gitu. Ini nampaknya sulit, tapi tidak ada yang sulit kalau kita berangkat. Gitu. Jadi saya ingin di majelis ini Ustaz memulai dari sesuatu yang tadi dari 3 orang tadi itu seperti apa, sehingga Allah memberikan rahmat untuk lingkungan. Terima kasih banyak. Mulainya adalah start small, start easy. Mulai dari yang paling kecil. Mulai dari yang paling kecil dan mulai yang paling mudah. Itu. Ya tadi sandal, terus berikutnya diajak. Ada namanya ABCD. A itu ajak, B bicarakan, C contoh, ya. Terus berikutnya D ya dakwah baru itu. Tapi kalau semua nggak mau ikut, E tinggalin aja. Itu. Maka yang pertama ajak baik-baik, ya dekati itu, dan jangan sampai masuk ke hasil. Jangan tadi sudah masuk ke hasil, dan kita rata-rata salah wilayah. Wilayah kita itu diproses, bukan wilayah di hasil. Nah, mulainya di 3 ini adalah proses dan tidak pernah mikirkan hasil. Apakah Masjid Kapal Munzalan mikirkan 146 kota itu dari mana? Tidak ada, Pak. Kami tidak pernah membayangkan ada 146 kota. Kami tidak pernah membayangkan ada 800 ton tiap bulan. Kami tidak pernah membayangkan ada sekitar 6.400 pondok pesantren yang kita kasih dari 800 ton. Itu. Dan kita nggak ngira dalam 1 tahun sudah ada sekitar ratusan ribu anak yatim santri itu merasakan
Tidak hanya makan, tapi yang muslimah ini ada namanya hadiah untuk muslimah. Itu yang kalau di pelosok-pelosok itu ternyata, mohon maaf, pembalutnya itu set A set B karena nggak punya uang. Mulainya dari yang paling kecil, tidak usah masuk dalam hasil. Saya sudah bilang sama Pak Wawan, Pak Wawan, jenengan ini kan ada di tengah-tengah muslim ya, Munzalan di Pontianak di tengah-tengah orang Cina. Tiap hari makanannya adalah makian orang. Tiap hari makanannya adalah hinaan orang. Apakah kita selesai di situ? Yang kita mau adalah pujiannya manusia atau pujiannya Allah. Kalau mau dengan pujiannya Allah, mau 3 orang, mau 2 orang, mau 1 orang, bahkan gak dapat sama sekali pun tetap harus jalan. Jangan masuk di wilayah hasil, itu wilayahnya Allah. Makanya akhirnya saya bilang ke Pak Wawan, Pak Wawan, siapa tahu zam-zamnya gak ada di sini. Siapa tahu ini adalah sofa marwanya. Itu. Dan ternyata yang di Pontianak pun juga sama. 75% pengurus pusat itu adalah naturalisasi, bukan orang Pontianak. Saya dari Malang, Sanizar dari Malang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tangerang, itu dan lain-lain. Siapa tahu zam-zamnya nggak di sini. Apakah kita berhenti dengan 3 orang? Tiap bulan 3 orang? Jangan. Itu kalau bahasa gaulnya sekarang, jangan ya Dek ya, jangan Pak, jangan Bu, jalan saja. Itu. Kalau nanti dikasih Allah hasil, alhamdulillah. Tidak dikasih Allah hasil, ya alhamdulillah. Mulai dengan bismillah, jalankan karena Allah, selesaikan dengan alhamdulillah. Selesai. Tidur nyenyak, makan enak, ya kan? Kita maunya kan seperti itu. Maka mulai start easy. Nah, yang ketiga atas zakat. Itu atas zakat ini zakat. Terus gimana saat kalau pengen ngajak-ngajak? Saya yakin masjid yang lain juga nggak sama dengan masjid ini kan? Coraknya kan? Istilahnya kalau orang beribadah itu, oh yang di sana fokusnya di sholat duha saja. Kenapa di sini nggak masuk dalam sholat tahajud? Alias programnya dibuat banyak. Itu. Ini kan programnya banyak ya. Tapi yang paling terakhir, walam yakhsha illallah. Jangan takut kecuali sama Allah. Itu. Masjid ini harus tetap punya izzahnya. Masjid ini harus tetap punya iffahnya, harus ada wibawanya. Itu. Jangan sampai dihilangkan. Itu. Banyakkan program. Apa saja programnya? Tadi sekilas sudah saya baca programnya. Ini divisi ini start, divisi ini start, divisi ini start. Oke. Pertanyaan saya, Pak Wawan, divisi boleh banyak, tapi tadi Bapak sudah menerangkan. Apakah kita mulai dari 0 atau tidak? Apakah masih ada antara takmir satu sama takmir yang lain? Saya ini ketua takmir yang perkataannya sama dengan titahnya sultan. Masih ada seperti itu? Atau malah sebaliknya, saya ini ketua takmir yang nerakanya lebih besar daripada neraka anggotanya. Makanya kan DPS tadi sasaran tembak, Pak. Itu. Nah, sekarang silakan ditadaburi, dimuhasabah sendiri-sendiri. Siap. Oh, masya Allah. Di mana, Pak? Nggih. Tinggalkan sana dari saya. Masya Allah. 119 itu istiqomah itu yang letakkan dari kita. Alhamdulillah, berarti sudah ada asing. Tapi membedakan itu kalau dari masyarakat sini yang mayoritas yang banyak muslim, itu
kita lihat umpamannya ya. Di sana tuh beda, anak muda dan kecil itu ke situ bawa uang, itu yang membedakan. Itu pasti disuruh oleh anak itu. Itu yang membedakan saya Alhamdulillah. Yang saya tanyakan tadi, apa dari sumber dana ya, kan ini kan ada temas ya, yang penting itu yang penting. Jadi sampean itu memulai mengajak orang punya keyakinan sekarang mata kita yang kita harapkan dari situ untuk bisa untuk lingkungan. Jadi itu ya apa itu satu persatu? Tidak satu persatu, cuma satu Pak. Apa? Uswah. Sudah. Makanya kenapa saya pakai pin ini, dan semua pengurus pusat diwajibkan untuk pakai pin, apalagi waktu ngisi. Karena kita ingin mendalami dan ingin meneladani uswahnya baginda Rasulullah. Itu. Iya betul, sudah. Ini udah selesai nih Pak, saya materinya. Jawabannya itu uswah. Jangan sampai kita nyuruh-nyuruh, ternyata kitanya sendiri. Ini banyak yang muzaki kayaknya. Saya lihat baju-bajunya sudah masya Allah bagus. Iya kan? Pertanyaannya mudah. Saya ingin tahu, saya lihat videonya sedikit, langsung saya tegur Pak Wawan. Pak Wawan, kenapa kau pakai santunan anak yatim? Santunan itu dari mana? Kenapa enggak memuliakan anak yatim? Ayatnya memuliakan anak yatim atau menyantuni anak yatim? Itu. Secara bahasa saja sudah enggak sesuai Quran. Bagaimana kita mau berangkat dari hati kalau berangkatnya dari otaknya manusia? Bagaimana kita ingin menjadi lebih baik kalau uswahnya kita nggak jelas? Nah, abstrak gitu. Ini meneladani siapa? Melihat ke atas semua, alias nggak ada jawabannya. Jawabannya cuma satu tok, uswah. Makanya di pengasuh sampai ke bawah, khususnya di pengasuh itu uswahnya lebih besar. Jadi kalau saya ngasih fatwa, saat ini ada gini, siapa audiensnya? Oh, audiensnya masih baru mengenal Islam. Saya kasih permen Pak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, itu permen. Betul ya? Enak kan? Oh enak ternyata sedekah itu. Dari 1 jadi 7, masing-masing nanti 100. Berarti kalau sedekah 100 mendapatkan 7.000, karena jadi 700 kan? Itu lebih besar. Wah enak ini. Tapi kalau yang tanya sudah pengurus pusat, isinya apa? Iyyasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, kita semuanya ini dihilangkan sama Allah dan akan didatangkan baru. Di surah Al-Fatir ayat 16. Di ayat yang sebelumnya, di ayat 15, fuqara'u ilallah. Yang perlu itu Allah atau yang perlu kita? Pertanyaannya, yang perlu itu kita membayar zakat, ya, atau yang perlu itu mohon maaf, yang perlu itu adalah anak yatim itu lebih mulia atau muzaki yang justru lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Anak yatim. Itu karena anak yatim itu raja. Anak yatim itu doanya makbul. Itu. Nah, itu. Makanya zakat itu bukan kita mengurangi harta, tapi zakat itu justru malah melindungi kita. Yang berikutnya kita minta sama anak yatim itu akhirnya apa? Tolong doakan saya dilindungi. Itu. Bahkan tidak hanya itu, doa itu zakat, mohon maaf, zakat itu nambah rezeki atau enggak? Ayo, bingung lagi. Berarti masih belum nol ini Pak. Kalau masih bingung berarti masih belum nol. Zakat itu nambah harta atau ngurangi? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti sudah mulai nol. Itu.
Dari mana? Dalilnya apa? Ya. Ketika itu Sayyidah Aisyah bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu saya mempunyai satu wilayah, yaitu wilayahnya anak yatim, punya harta yang banyak." Lalu apa sarannya, nasihatnya Rasulullah? "Istasmiriha hatta la ya'kuluha shadaqah." Buat bisnis, buat investasi, sampai agar apa? Agar harta anak itu tidak habis dimakan zakat. Tidak habis dimakan zakat. Berarti zakat itu adalah instrumen untuk kita berbisnis. Berarti zakat itu adalah wasilah agar kita tidak punya mental miskin. Berarti zakat itu adalah wasilah untuk menghilangkan kepelitan ekstrim. Banyak enggak sekarang orang-orang kaya tapi ternyata ya kayak tadi dah ceritanya, sudah punya uang 70 miliar, masih ada 68,5 miliar, zakatnya 1,5 miliar, tidak mau dikeluarkan. Berarti ini mental kaya apa mental miskin? Nah, selesai. Sudah. Maka kalau mental kaya, kalau nggak bisa ngasih uang untuk sedekah, berarti berikutnya ngasih tenaga. Kalau nggak bisa ngasih tenaga, berarti berikutnya ngasih doa. Sesimpel itu. Merubah mindset. Ya. Betul. Tetapi pola pikir yang sampean itu yang saya sekarang merubah ya. Ya. Jadi kalau umat ini disuruh, ini saya sekarang untuk semen, saya senang gitu, merubah itu. Gimana? Ya. Tadi sudah uswah ya. Saya kasih doa satu. Doanya adalah Allahumma paksain. Ya. Nah, ini perkataannya Ibnu Qayyim. Perkataannya Ibnu Qayyim. Tidak akan pernah menyatu kelezatan dengan kelezatan. Ya. Kalau ada surga berarti ada neraka. Kalau ada dunia yang fana, yang rusak, berarti ada akhirat yang itu abadi. Itu. Makanya kalau pengen mulai, paksain. Kami setiap hari ada namanya CHS. CHS itu catatan harian santri, yang bangunnya harus 30 menit sebelum azan subuh. Sudah tahajud, sudah witir, sholat subuh jamaah di masjid, berikutnya ngaji one day one juz, satu halaman untuk membaca terjemahannya, mengikuti SMK pagi. SMK itu subuh menggapai keberkahan. Setiap pagi ada di Munzalan TV di YouTube itu, dan itu live, itu langsung dari Ustadz Luqmanul Hakim. Berikutnya apa? Inspiring. Inspiring itu sedekah setiap hari kalau bisa sering-sering. Itu infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Inspiring. Terus berikutnya ada birrul walidain, dan ditutup dengan yang terakhir adalah sujud syukur. Itu kita sudah menjalankan itu setiap hari. Alhamdulillah. Itu bukan karena kami, bukan karena kita manusia, tapi karena Allah memudahkan. Makanya kita mensyukuri itu. Makanya kalau tadi gimana caranya? Allahumma paksain. Paksa dirinya masing-masing. Kalau nggak pernah dipaksa untuk bangun tahajud, selamanya nggak akan bangun tahajud. Kalau nggak maksa untuk sholat duha, kalau nggak maksa untuk sedekah, infak itu, maka sampai kapanpun juga ngeluarkan 1000 itu kayak ngeluarkan 1 juta. Saking sulitnya, saking susahnya itu, ya. Dan di Munzalan semuanya seperti itu. Makanya tadi kalau saya sekilas cerita, sampai setingkat pimpinan pun itu seperti itu. Dipaksanya untuk beramal soleh. Karena apa? Karena kita ini bukan teman hijrah, kita ini teman bertaubat. Sama-sama taubat. Dari pengasuh sampai santri yang dia hanya anggota, itu kita sama-sama bertaubat. Itu bisa jadi justru malah yang itu tidak masuk di takmir masjid,
itu justru malah surganya lebih utama daripada kita-kita ini. Dan itu kejadian pada waktu sahabat, pada waktu Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah itu nunjuk itu yang di pojokan sana masuk surga. Kaget sahabat, kok bisa? Akhirnya nginep 3 hari 3 malam. Biasa saja. Ternyata apa amalannya? Sebelum tidur beliau memaafkan semuanya. Saya memaafkan semua kesalahan orang yang nyakiti saya. Bisa enggak ini memaafkan? Saya memaafkan kesalahan istri saya. Itu sehingga ketika tidur itu hatinya jernih, dan kalau dipanggil sama Allah sudah bisa enak. Ya. Walam yakhsha illallah. Ini semuanya dilakukan sama santri. Paskas itu pasukan amal soleh, tapi harus terdidik dan terpimpin. Harus ada pimpinannya. Itu. Tapi pimpinannya pun juga tidak superior, karena pimpinannya juga harus bertaubat. Ada satu tadabbur ayat ya dari Kyai Haji Hasan Abdul Sahal yang sampai sekarang kami pegang. Ada dalam satu ayat, salah satunya adalah la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Betul? Biasanya kita membahas ayat itu adalah tidak sama pahalanya orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Betul ya? Dirubah sama beliau. Tidak sama nerakanya orang yang berilmu dan nerakanya orang yang tidak berilmu. Makanya siapa yang mau ganti jadi DPS, jadi Dewan Pengawas Syariah, monggo silakan. Silakan. Saya membuka lowongan. Siapa yang mau jadi Dewan Pengawas Syariah di Munzalan? Siapa yang mau jadi pengasuh di Masjid Kapan Munzalan? Silahkan. Karena ini sniper semua nih. Ini udah tembak ini. Itu. Iya kan? Fatwanya nggak betul sedikit, kena deh. Itu. Pendapatnya tidak benar, kena. Pendapatnya masih ada nafsu-nafsunya, kena. Kita satu masalah saja mau menyelesaikan itu, fatwanya itu baru keluar 1 bulan dari 3 ustadz, masuk keluar lagi, dan itu setiap Jumat dibahas. Setiap Jumat selesai sholat Jumat langsung kumpul dibahas. Kita punya masalah ini belum selesai, minggu depan lagi. Tidak hanya minggu depan, bahkan sudah selesai, belum selesai nih ya. Itu 2 hari 3 hari berikutnya yang sekretaris yang mencatat itu sudah merangkum semua apa yang kita pendapatkan, dikirim lagi. Ustadz, ini Ustadz, kita baca lagi, berulang-ulang bacanya, dan kita berusaha selalu dalam keadaan suci. Ya, silakan. Sudah tahu jawabannya Ustadz ini. Ustadz ini hanya mirroring saja. Itu sudah tahu, dan saya kira sudah cukup selesai itu kan, 2 itu senjatanya. Ya kan? Uswah atau 3 lah saya tambahin. Banyakin program, banyakin proses, dan fokus di proses. Jangan fokus di hasil. Jangan mendahului takdirnya Allah. Itu. Mau nanti Allah buat seperti apa, ya itu urusannya Allah. Pernah enggak kejadian Munzalan itu jatuh? Ini pada belum tahu. Pernah. Bahkan sempat mau ditutup tahun 2016. Ujiannya dari mana? Ujiannya adalah orang yang di samping kanan kirinya. Itu. Jadi ujiannya kita itu bukannya ada di luar. Kalau tadi permasalahannya adalah misalnya dengan masjid yang dekat-dekat, enggak. Ujiannya enggak dari sana. Ujiannya di dalam masjid ini. Itu. Dan itu sudah jelas. Ayatnya sudah jelas. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Silakan dicek. Sudah jelas. Fariqam minal mu'minin, sebagian banyak. Fariq itu udah besar, udah kelompok besar. Minal mu'minin lakarihun, justru orang yang mukmin, orang yang beriman justru yang benci. Itu.
Makanya kalau masuk dalam hasil, siap-siap sakit hati. Siap-siap sakit hati. Kalau kaidahnya dalam Al-Hikam itu yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zulali. Di antara tanda-tanda orang yang menggantungkan diri dengan amal solehnya, maka berikutnya apa yang terjadi? Dia akan hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam masa kesulitan. Itu. Maka kalau lagi turun-turunnya yang dicari jangan manusia dulu. Benar enggak hati kita ini? Benar enggak hatinya takmir ini? Sudah nol enggak kita di hadapannya Allah? Atau kita masih merasakan bahwa saya adalah saya ini, wah aku yakin mau berapa tahun Pak Awan, enggak usah Lukman kesini, Lukman kesini jenengan lebih lagi nanti, lebih sadis daripada ini perkataan saya. Bisa ruqyah masal tuh Pak. Itu. Ya, silakan itu. Tapi harus terpimpin, ada pimpinannya, harus dididik, tiap hari dididik. Itu. Santri-santri itu tiap hari dididik. Tidak apa-apa, start small, start easy. Mulai dari yang kecil. Sampai ada yang bertanya begini, Ustaz, Pak, Ustaz kan sudah punya santri, Munzalan itu sudah punya santri sekitar 1.400 paskasnya. Lalu santrinya sendiri yang berjibaku dengan operasionalnya Munzalan itu adalah 600 santri. Paskas itu adalah pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh itu adalah yang ada di dari Sabang sampai Merauke, yang itu hanya cuma pingin satu, bertaubat dan beramal soleh. Itu. Dan itu orangnya tidak orang biasa-biasa. Saya katakan kenapa nggak orang biasa-biasa? Sebagian besar juga masih ada tatonya. Itu masih ada yang apa? Ya yang dulu dunia kelam, terus akhirnya. Dan itu nggak kita jauhi. Dan beliau-beliau inilah yang masya Allah. Mungkin saya sendiri nggak ada apa-apanya. Saya enak di sini duduk dan lain-lain. Justru yang di lapangan lebih banyak teman-teman paskas. Turun waktu bencana, itu bantu orang dan lain-lain. Itu teman-teman paskas. Itu. Tapi masya Allah, beliau semuanya masih mau dipimpin sama yang ada di pusat. Itu. Nah, paskas itu berangkatnya bisa enggak? Ini kalau pakai otak manusia ya. Mohon maaf saya bicaranya seperti itu. Di dalam manajemen itu, kalau dalam satu perusahaan hanya 5 sampai 100 orang atau 50 orang, maka silakan pakai peraturan tertulis. Kalau sudah sampai 100 itu, maka harus ada leader sebelum nanti leader yang paling tinggi yang harus nurunkan hal-hal. Tapi kalau sudah 200, 300 tidak bisa diikat sama peraturan. Diikatnya dengan apa? Hatinya yang diikat. Dan sebaik-baik ikatan itu apa? Al-Quran, sunnahnya Rasulullah. Itu ya. Saya nitip, mohon ini jangan diputus, jangan dipisah ya. Masjid, Baitul Mal, sholat sama zakat, ini saya nitip ya. Itu ziswaf dan masjid itu jadi satu, jangan sampai dihilangkan. Kalau sholat saja tapi sekelilingnya masih ada yang tidak baik-baik saja, nah berarti gampang sesungguhnya Pak. Jenengan maju ke depan semuanya, wahai para jamaah, saya kasih PR 1, tolong setiap hari temukan satu pemulung. Tolong setiap hari, setiap orang temukan satu pemulung. Ini kan sudah agent of change. Ini udah banyak pasukannya Pak. Pasukannya Munzalan dulu dimulai dari 3 orang, yang di situ masih keliaran anjingnya itu.
Ya, apalagi dengan kulinernya seperti itu, pasti juga ada yang jalan-jalan kan depan masjid, dipel lagi, dibersihkan lagi. Oh, ini pasukan jenengan udah banyak ini. Tuh, sangat mudah sekali membentuk. Dimulai dari nol. Nah, berikutnya tadi buat satu-satu. Silahkan temukan satu-satu. Satu orang satu. Nanti apa? Entah pemulung lah, entah anak jalanan lah, itu dan lain-lain. Itu ya. Gimana cara mulainya? Ini mulainya. Dari sejak awal sudah harus sesuai dengan syariat. Dari sejak awal sudah harus mulai dengan ruh, dengan Islam. Mulai yang benar. Itu. Ya. Jangan membahas teknis dulu. Tapi ini sudah sesuai syariat enggak? Ini sudah sama enggak dengan yang di Quran? Setidaknya hampir sama enggak dengan di Quran? Itu. Kalau ini sudah selesai, baru lihat, teliti. Ini mana skala prioritasnya? Itu. Masjid itu adalah tempat screening pertama. Orang-orang yang tidak mampu, ya. Ini jamaah masjid, ini adalah orang yang men-scanning sesungguhnya. Orang yang setiap jalan kaki ya, atau naik motor. Kalau naik motor jangan ke depan aja gitu, lihatnya. Coba mungkin nanti pelan-pelan gitu. Ada ndak kira-kira rumah yang itu ternyata seisi rumahnya belum makan? Ada ndak yang kira-kira oh ternyata ada yang nangis? Nah, tolong pelan-pelan kalau jalan itu ya, jangan buru-buru. Kalau sudah selesai kumpulkan jadi satu. Nah, tentukan skala prioritasnya apa, yang paling dibutuhkan apa itu. Oh ternyata yang dibutuhkan adalah makan, berarti antara dikasih ke sana atau orangnya diajak ke sini. Nah kalau munzalan orangnya diajak ke sini. Kalau orang sekitar sini nggak bisa diajak, apakah ada orang yang jauh nun di sana yang mau ke masjid? Ada nggak kira-kira? Ada. Munzalan dulu pakai elef pak, dijemput pakai mobil Alphard. Alphard itu rongsokan. Kalau Alphard berangkatnya ke mall biasa, tapi kalau Alphard berangkatnya ke masjid luar biasa. Itu. Alphard kan cuma mobil kan, yang isinya juga diinjek-injek, penumpangnya naik tidur diilerin juga. Itu. Siapa kira Alphard mobil bagus? Nah kalau di munzalan isinya mobil itu adalah mobil wakaf yang belakangnya pasti ada tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka kalau kita make, berarti kita make punyanya siapa? Punyanya Allah. Itu. Makanya nggak bisa macam-macam. Dan kalau nggak ada jamaah di situ dijemput pak. Pakai mobil Alphard, pakai mobil Elf, pakai mobil Traga, pakai mobil Braga, pakai apa lagi yang Innova itu. Maka kalau ada yang bilang, kan mobilnya banyak 30 itu dari mana aja? Itu wakaf, kita nggak pernah beli. Itu wakaf, kita nggak pernah beli. Dan gunanya untuk apa? Tadi jemput jamaah. Nggak ada yang mau sholat, kita cari jamaah. Siapa yang mau sholat di sini? Saya pak. Tapi saya nggak punya baju, kita kasih bajunya. Nanti setengah jam atau 1 jam sebelum azan siap-siap ya. Nanti kita jemput pak. Itu. Kalau kita nggak bisa jadi obat kangen sama Allah dengan orang-orang yang ada di sini, kan masih ada orang lain yang kangen sama Allah. Kenapa itu nggak kita fasilitasi? Itu, ya. Ini kan sudah banyak punya mobil kayaknya ya. Kalau tidak punya mobil, motor. Itu. Dan kita kalau distribusi beras itu ya jauh-jauh. Dan kalau ngelihat pondok-pondok anak itu, bahkan masih ada pak di Pontianak itu yang makan itu dari daun-daun yang ada di sekeliling pondok. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Kita kemana aja ini?
270 juta, 180 juta Muslim, masih ada santri yang makan daun. Kenapa enggak itu kita tolong? Itu. Ya kalau daun kelor sehari sekali nggak apa-apa, kalau tiap hari dan nggak makan beras. Kami datang ke sana, terus habis itu langsung dipeluk, merekanya nangis. Ada lagi, Indonesia bahagiakan santri kecil-kecil, anak yatim piatu itu. Memang kita ingin membahagiakan, kita nggak ngasih beras, tapi apa yang kita kasih? Es krim. Apa jawabannya mereka? Kak, Bang, terima kasih ya. Kenapa, Dek? Saya nggak pernah makan es krim. Mereka saking senengnya seperti itu, ketawa ya. Kita ini malah nangis semua. Kita ini nggak pernah makan coklat, padahal coklat tuh harganya 2000-an. Gitu. Buat skala prioritasnya apa? Ruhnya disatukan. Itu. Ayo bangun. Indonesia ini banyak muslimnya. Kalau Indonesia banyak muslimnya, nggak mungkin 9% atau 12% itu orang-orangnya miskin. Yang katanya potensi zakatnya itu 300 triliun, tapi ternyata malah yang terkumpul cuma 3 triliun. 21 sih kalau nggak salah. Terbaru. Terakhir tuntas. Kalau sudah mulai tolong dituntaskan. Ini adalah program zakat. Namanya Mustahik Productive Center. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini semuanya waktu itu belum punya motor, mereka kami jemput. Alhamdulillah hari ini kami dan kalau mau kita kasih Anda mustahik, maka harus datang ke masjid. Pertama syaratnya mau sholat, yang kedua baru mau ngaji. Indonesia cabang Kuburaya. Harus kita paksa. Dan ini semuanya berdasarkan dari surah Yusuf. Orang-orang ini tua bertujuan agar para mustahik bisa membaca Al-Quran. Dan orang-orang tua ini ternyata sebagian besar dari mereka tidak tahu caranya wudhu. Wudhu berarti sholatnya gimana? Siapa yang salah? Ini adalah paket-paket yang akan diberikan kepada para penerima manfaat. Dan sebelum menerima paket tersebut, para mustahik akan belajar membaca Al-Quran dengan ustadz-ustadzah dari Balai Tahfiz Quran Indonesia. Mari bersama kita lebih banyak kebaikan dengan menunaikan zakatnya melalui Baitul Mal Munzalan Indonesia. Terima kasih banyak kepada Muzaki yang telah menzakatkan hartanya di BMI. Semoga Allah ganti yang lebih baik dari apa yang telah Muzaki zakatkan. Allah ya Tuhan, segala-galanya jauhkanlah segala-gala utang segala semuanya. Terima kasih ya Allah, Kau yang mengasihi hamba-Mu ini. Dan semoga senantiasa Allah melindungi Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit yang berbahaya, dan selalu memberikan kebaikan di Allah agar istiqomah untuk beribadah kepada Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini namanya Mustahik Productive Center. Mustahik Productive Center itu kita bagi 3. Yang pertama adalah mustahik mengaji. Makanya saya tadi bilang Allahumma paksain. Harus dipaksa ngaji, harus dipaksa untuk belajar wudhu, harus dipaksa toharoh, harus dipaksa sholat. Itu. Kalau sudah dia mengaji, maka berikutnya adalah ada namanya mustahik berdaya. Dia bisanya apa? Itu. Oh, ternyata bisanya bisnis. Akhirnya pakai dana infak, kita kasih modal. Kalau nggak tahu bisnis, kita ajari bisnis. Yang ketiga adalah baru masuk dalam mustahik peduli.
Justru malah sebagian infaknya dari BMI, yang ada di BMI itu adalah dari mustahik. Itu. Bahkan tidak hanya itu. Pernah suatu ketika kita nanti datang ke pondok, tolong masing-masing bawa jajan 5 aja ya, 5. Tahu apa yang terjadi? Ternyata satu orang itu bisa sampai bawa 100 jajan. Itu. Terus berikutnya kita tanya, kenapa Bu kok bawanya banyak? Beliau bilangnya gini, saya terima kasih Ustadz, karena saya bisa seperti ini karena ada munzalan. Tapi kami bilang begini jawabannya, bukan karena kami Bu, itu karena Allah. Allah sudah baik sama ibu, tolong bersyukur ya. Habis ini ngajinya lebih baik, sholatnya lebih baik, dan tolong doakan kami agar hati kami terjaga istiqomah. Itu sukses itu bukan dari manusia, sukses itu dari Allah. Maka kalau mau profesional, niatannya lillah, dan kalau lillah maka profesional lah. Kalau pingin makmur atau masjid ini makmur, jamaahnya makmur, sekelilingnya makmur, maka niatannya cuma satu, berangkatnya lillah. Dan kalau sudah lillah berarti ditata yang benar, ditata yang baik, ditata yang bagus. Jazakumullah khairan. Saya mohon maaf sekali kalau ada salah. Pasti ada salah, pasti ada khilaf. Dari awal mungkin saya agak sedikit ngegas, ya. Saya mohon maaf sekali. Itu. Ini habis ini bagaimana? Cukup? Atau? Yeah, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Atau nanti sambil santai-santai, ya. Kayaknya bisa lebih enak sambil santai-santai ya. Itu. Okay. Itu. Saya mohon doanya. Saya mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, terkhusus untuk kami yang ada di Masjid Kapal Munzalan. Itu. Dan juga masjid ini untuk kami pribadi, keluarga kami, anak-anak kami. Itu. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah istiqomahkan, dan kita semuanya semoga Allah memberi kita istiqomah dalam amal soleh. Dan kalau Allah memanggil kita, semoga kita meninggalnya husnul khotimah, dan Allah menghadiahkan alam barzah yang indah. Berikutnya Allah kasih rizki kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu dengan indahnya wajah Allah. Semoga kita dijaga niat kita semuanya, anak-anak kita semuanya dijaga sama Allah, anak keturunan kita selamanya dijaga sama Allah, dijaga hatinya, dijaga imannya, dijaga tauhidnya, dijaga amal solehnya. Dan semoga kita saudara sampai surga. Kita bisa bertemu sama-sama di Baitullah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sama-sama kita sujud, sama-sama kita doa, sama-sama kita nangis di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.